Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk berita pertama. Jelang FIFA Matchday, Sandy Walsh dan Seny Petinama siap main. Netizen mengatakan jangan sampai lawan Timor Leste. Timnas Indonesia akan melakoni FIFA Matchday pada bulan Maret 2023. Publik berharap skuad Garuda mendapat lawan tanding yang bagus setelah pada FIFA Matchday sebelumnya, anak asuh Sintayong berhasil kalahkan Curaçao. Kendati demikian, sejumlah nama-nama baru akan menambah kekuatan timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada bulan Maret 2023. Tambahan dua pemain naturalisasi akan menjadi modal bagus bagi Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan untuk menghadapi lawan yang peringkatnya berada jauh di atas mereka. Nama Sandy dan juga Seny Petinama menjadi pembicaraan hangat setelah proses naturalisasi keduanya rampung dan dinyatakan resmi menjadi WNI. Banyak yang menantikan debut mereka bersama timnas Indonesia. Jelang FIFA Matchday, keduanya diharapkan bisa turun memperkuat tim merah putih mengingat kondisi Sandy dan Seny dalam keadaan baik. Seny Petinama makin bugar, Sandy Walsh dalam kondisi terbaik, jangan sampai cuma melawan Timor Leste, ungkap salah seorang netizen. Pengen lihat Sandy dan Seny debut lah bareng Bagot dan Ahmad. Ya, tentu lawannya harus bagus juga, rank 80-100 lah kalau bisa. Dengan posisi PSSI terlalu sibuk mikir KLB ini, jadi khawatir melawan Timor Leste 2 kali lagi, sambung netizen. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. PSSI minta Menpora percepat naturalisasi 3 pemain timnas U20. Program naturalisasi Indonesia masih menyisakan 3 pemain yang belum tuntas. PSSI berharap agar pemerintah dapat mempercepat proses alih warga negara tersebut. PSSI dan pemerintah saat ini tengah memproses 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi, yaitu Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Mereka semua pesepak bola tersebut masih muda karena untuk kebutuhan tim nasional Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berharap agar ketiga pemain tersebut bisa segera mendapatkan status warga negara Indonesia. Menurut lelaki yang akrab disapa Iwan Bule, percepatan naturalisasi dibutuhkan agar mereka bisa cepat gabung timnas U20. Kami sedang menunggu proses naturalisasi. Insya Allah Pak Menpora membantu maksimal, ujar Iriawan. Kami harapkan Pak Menpora izin mungkin untuk bisa lebih cepat agar mereka bisa bergabung dengan timnas U20 untuk menyamakan dengan tim yang sudah dibentuk Sintayong. Timnas Indonesia U20 memiliki 2 agenda besar yang akan diikuti pada tahun ini. Pertama adalah Piala Asia U20, kemudian yang kedua adalah Piala Dunia U20. Mengingat proses naturalisasi 3 pemain yang belum tuntas, Iwan Bule menyebut bahwa mereka belum bisa akan bela timnas U20 di Piala Asia pada bulan Maret nanti. Proses naturalisasi Jenner, Hubner, Struijk diketahui telah berlangsung sejak tahun lalu. 2 nama pertama lebih dulu memulainya dengan menjalani tes kesehatan pada 25 Oktober lalu. Sedangkan Struijk baru datang ke Indonesia pada 16 Desember. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Sintayong harus mulai tunjuk kiper baru untuk timnas Indonesia. Inilah alasannya soal Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata merupakan kiper tak tergantikan pilihan Sintayong untuk timnas Indonesia sejak tahun 2021. Namun performa terkini Nadeo memperlihatkan ia tidak dalam performa terbaik, ditandai dengan blunder dan banyak bobol. Kiper berusia 25 tahun itu mengakhiri Piala AFF 2022 dengan kesalahan besar yang membuat Indonesia takluk dari Vietnam. Pada leg kedua semifinal di kandang lawan, Nadeo terlalu pasif saat menyambut umpan lambung Vietnam pada menit awal. Nguyen Chien Lin pun memanfaatkan diamnya Nadeo di garisnya untuk mengejar bola di belakang bek itu guna membawa Vietnam unggul 1-0. Vietnam mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0 sekaligus menyingkirkan Indonesia. Begitu kembali ke Bali United, Nadeo tak langsung melakoni comeback dan perannya digantikan Muhammad Ridho.
Muhammad Ridho kebobolan 3 gol dalam laga kontra Persija sehingga Nadeo langsung dimainkan pada 2 laga berikutnya. Kabar buruknya, Nadeo tidak bisa memberikan rasa aman bagi Bali United saat menghadapi PSM Makassar dan Rans Nusantara. Dalam 2 laga itu, gawang Bali United bobol 6 kali dengan Nadeo berkontribusi dalam beberapa kemasukan. Teranyar, Nadeo memperlihatkan tangannya tak selengket biasanya dalam menangkap bola saat Bali menjamu Barito Putra. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Akankah ada kiper baru untuk menggantikan Nadeo Argawinata di Piala Asia nanti? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut berita keempat, Indra Safri tidak akan panggil pemain timnas U20 di SEA Games 2023 Kamboja. Pelatih tim nasional U22 Indonesia Indra Safri yang juga Direktur Teknik PSSI memastikan tidak akan memanggil pemain timnas U20 untuk berkompetisi di SEA Games 2023 Kamboja. Pria asal Sumatera Barat itu yakin Indonesia tidak kekurangan pemain bagus yang lahir mulai 1 Januari 2001. Batas usia sesuai regulasi cabang olahraga sepak bola putra SEA Games. Di rentang umur tersebut terdapat pemain-pemain muda berbakat dengan segudang pengalaman seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho Ramdhani. Mereka merupakan bagian dari skuad yang sejatinya disiapkan untuk Piala Dunia U20 2021. Turnamen tersebut dibatalkan karena pandemi COVID-19 dan diganti ke 2023. Meski demikian, Indra Safri menolak menjabarkan lebih lanjut tentang konsep dan program untuk timnas U22 yang akan berlaga di SEA Games. Dia memilih menunggu jajaran pengurus baru PSSI terpilih di Kongres Luar Biasa pada 16 Februari nanti. Menurut pelatih yang pernah membawa Indonesia juara Piala AFF U19 2013 dan Piala AFF U22 2019 itu, penunjukannya sebagai pelatih timnas U22 pada akhir Januari 2023 sebenarnya merupakan langkah darurat. Hal itu dilakukan karena pelatih Sintayong ingin fokus menangani timnas U20 untuk berkompetisi di Piala Dunia. Jadwal pelaksanaan SEA Games dan Piala Dunia terlalu mepet. SEA Games akan berlangsung pada 5 hingga 17 Mei dan 3 hari setelah Pesta Olahraga Asia Tenggara itu tuntas, tepatnya 20 Mei, Piala Dunia U20 bergulir sampai 11 Juni di Indonesia. Indra Safri sendiri tidak asing dengan persaingan di SEA Games. Pada 2019, dia menjadi juru taktik timnas U22 pada SEA Games Filipina dan membawa skuadnya meraih medali perak. Di SEA Games, Indonesia baru 2 kali mendapatkan medali emas dari cabang olahraga sepak bola putra, yaitu pada 1987 dan 1991. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.